tamu undangan sekalian, sebelum kita akan memanggilkan narasumber-narasumber yang akan berdiskusi pada pagi hari ini, kita akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dari diskusi kita pada hari ini. Nantinya untuk setiap narasumber akan kita berikan waktu masing-masing 30 menit, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Dan nantinya setelah ketiga narasumber memberikan materinya dan juga mempresentasikan, kami juga akan memberikan kesempatan bagi tamu-tamu undangan yang nantinya sudah ditunjuk elemen-elemen masyarakat yang akan memberikan pertanyaan. Dan langsung saja Kibi Cica kita akan memanggilkan untuk narasumber kita yang pertama. Benar sekali, narasumber kita ada 3 pada pagi hari ini dan tentunya orang-orang yang sangat luar biasa akan memberikan materi dan kami harap Bapak dan Ibu seluruh peserta untuk dapat menyimak dengan baik dan nantinya akan ada sesi tanya jawab di mana kita langsung saja akan memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu ada penjabat Wali Kota Jambi, Ibu Sri Purwaningsi SHMAP. Boleh minta tepuk tangannya Bapak dan Ibu? Kita mungkin boleh agak ke pinggir. Baik, kami mohon izin Ibu untuk dapat naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kita juga mengundang untuk narasumber yang kedua, Bapak Insinyur Agus Sunaryo, Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Dan narasumber yang terakhir, yang ketiga, jauh-jauh dari Jakarta ke Kota Jambi untuk memberikan materi, yaitu Bapak Insinyur Suprayitno MA selaku PLH Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan baiklah, langsung saja Bapak Ibu tamu undangan kita akan mendengarkan untuk presentasi dan juga materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu pejabat Wali Kota Jambi, Ibu Sri Purwaningsi SHMAP, yang merupakan saat ini beliau menjabat sebagai PJ Wali Kota Jambi dengan tempat tanggal lahir Boyolali 14 April 1970, dan untuk jabatan terakhir di tahun 2021 selaku PLH Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Di tahun 2023 selaku PLH Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan di tahun 2023 selaku PLH Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa. Dan saat ini pada 7 November 2023 diamanatkan sebagai penjabat Wali Kota Jambi. Bapak Ibu tamu undangan, boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk narasumber kita yang pertama. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak-mbak moderator yang cantik-cantik, Bapak Ibu, seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Kembali saya ingin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggung yang kedua. Kalau tadi saya berperan untuk melakukan pembukaan kegiatan Musrenbang RKPD Kota Jambi, sekarang saya ditugasi untuk memaparkan terkait substansi RKPD Kota Jambi tahun 2025. Secara singkat tadi sudah diinformasikan dalam videotron sebelumnya terkait dengan bagaimana keberhasilan pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya di 2023. Luar biasa, wali kota dan wakil wali kota yang lama sudah mengantarkan masyarakat Kota Jambi ke dalam target-target capaian pembangunan yang tadi banyak sekali, 300-an penghargaan didapatkan di Kota Jambi ini. Maka saya selaku penjabat Wali Kota Jambi yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena selesainya masa jabatan para wali kota dan wakil wali kota tadi, ya sebenarnya tugasnya enteng-enteng saja karena semuanya sudah siap lari kencang. Dan sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa tangan kanan kepala daerah adalah Bapeda, maka kegiatan ini dikomandani oleh Bapeda Kota Jambi. Terima kasih Pak Kaban. Perencanaan pembangunan ini merupakan tahapan yang paling penting Bapak Ibu sekalian dalam kita memulai pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Di seluruh Indonesia sekarang ini sedang berfokus untuk menyiapkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa RKPD ini adalah RKPD pertama tahun RPJMD yang pertama, nanti RPJMD wali kota yang pertama untuk melaksanakan menjabarkan dari RPJPD, ya, ada jangka panjangnya 2025-2045 yang harus juga disiapkan tahun ini. Jadi Pak Kepala Bapeda ini komandan untuk menyiapkan perencanaan jangka panjang 20 tahunan, nanti kita sama-sama kita cermati bersama siapapun nanti kepala daerahnya, karena RPJPD ini nanti akan diisi oleh 4 tahapan wali kota dan wakil wali kota. Ya, karena setiap 5 tahun ya penjabaran dari RPJPD itu ada RPJMD 5 tahunan, maka nanti akan dibagi menjadi 5 tahunan. Dan 5 tahunan pertama nanti akan mulai berlangsung di 2025 nanti. RKPD pertama kita juga akan dilakukan di 2025 nanti. RPJMD menjadi kewajiban bagi kepala daerah terpilih nantinya, maka apabila nanti kita pilkada kita lakukan, terpilih kepala daerah kita, wali kota, PJ wali kota, wakil wali kota, 6 bulan setelah dilantik harus menyiapkan RPJMD-nya. Jadi ini RKPD ini mendahului dari RPJMD yang nanti akan ditandatangani oleh kepala daerah yang baru. Siapapun pimpinannya, maka tugas kita semuanya harus memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Jambi ini benar-benar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dan arah kebijakan pembangunan secara nasional. Inilah tugas kita, para kepala OPD, karena kepala daerah boleh berganti-ganti, tapi pelaku pembangunan ada di tangan rekan-rekan saya para kepala OPD. Pastikan keselarasan itu benar-benar terjaga dengan baik, maka harus selalu ngintip apa yang menjadi kebijakan per sektornya masing-masing yang ada di provinsi maupun secara nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan indikator makro ya untuk Kota Jambi ini. Untuk peta sudah ya, tadi sudah disampaikan secara singkat dalam videotron. Ini indikator makro pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan 2025 terus mengalami peningkatan mulai dari 5,3 kemudian anjlok pada saat COVID, dan di 2023 merangkak naik menjadi 6,61, target kita di 2024 6,65, untuk RKPD 2025 kita pasang target 6,7. Indeks pembangunan manusia tadi juga sudah disampaikan bahwa di 2023 di angka 80,15, ini bagus sekali, dan kemudian dari standar UNDP kita sudah masuk ke kategori yang sangat tinggi. Artinya keberhasilan pembangunan berdasarkan penilaian IPM ini Kota Jambi sudah berhasil. Hanya dari sisi, ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Hanya secara faktual, secara detail perlu harus kerja keras memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi benar-benar harus kita wujudkan sejalan dengan angka IPM kita. 2024 ini kita pasang 80,38 dan 2025 kita capai targetnya nanti 80,93. Ini rasio di 2023 kita di angka 0,371, di 2024 target kita 0,34 dan di 2025 nanti 0,33. Ini saya cepat karena sudah tadi sebagian disampaikan. Dan inflasi Kota Jambi ini rada mengagetkan saya karena di awal-awal angka inflasi kita itu rendah gitu ya. Di tahun 2018 3,02, kemudian
COVID kita di angka 1,67, di 2022 tiba-tiba jadi juara, kita di angka 6,94. Ya, menjadi masuk 10 kategori merah, dan di 2023 mulai turun di 3,27, dan di 2024 target kita 3,2. Saya sebenarnya ambisius gitu, saya ingin Pak Kaban kita pasang deh di angka jangan sampai di atas rata-rata nasional gitu. Tapi mudah-mudahan target ini kita bisa capai lebih rendah dari yang kita pasang saat ini. Untuk tingkat pengangguran terbuka, di 2023 angka kita di 8,27, dan target 2024 kita turunkan menjadi 7,42, dan di 2025 kita pasang target 6,87. Sebagai sebuah kota dengan kondisi penduduk yang padat, maka tantangan terkait dengan ketenaga kerjaan ini menjadi sesuatu hal yang sangat urgent. Oleh karena itu, tugas kita semuanya, para stakeholder di luar pemerintah Kota Jambi, dan untuk teman-teman saya OPD yang membidangi ketenaga kerjaan, ini menjadi fokus kita bagaimana memastikan lapangan kerja di Kota Jambi ini benar-benar tersedia supaya seluruh warga masyarakat kita, lulusan-lulusan sekolah itu bisa terakomodir dalam lapangan kerja. Inilah target di 2024, 7,42, mudah-mudahan itu menunjukkan bahwa pengangguran di Kota Jambi sebentar sedikit demi sedikit akan dapat diakomodir dalam dunia kerjanya. Untuk kemiskinan, ini saya ditegur sama Pak Kepala Bapeda Provinsi, Bu, Kota Jambi ini masih juara gitu. Ya, inilah lagi-lagi konsekuensi dari sebuah kota yang padat penduduknya, banyak urbanisasi, dan tentu kompleksitas masalah sangat tinggi. Sehingga kemiskinan di Kota Jambi dari tahun ke tahun fluktuatif, sangat tinggi pada saat COVID-19, saya pikir ini secara nasional pun mengalami hal yang sama. Dan di 2024 kita targetkan akan turun ke angka 8,15, dan di 2025 target kita pasang 8,07. Teman-teman kami, Pak Kaban, Provinsi, bekerja keras, ini kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas UMKM, Perdagangan, semuanya berkolaborasi untuk bagaimana memastikan bahwa angka kemiskinan di Kota Jambi ini bisa berangsur-angsur turun, kita ciptakan Kota Jambi yang bahagia, yang sejahtera, sehingga pembangunan Kota Jambi yang kita susun dalam RKPD 2025 nanti bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Lebih lanjut terkait dengan isu pembangunan. Isu pembangunan di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Jambi, ini diwarnai oleh hal-hal yang saya pikir juga dirasakan oleh pemerintah kota yang lainnya. Yang pertama masalah banjir. Ya. Kota Jambi ini sebagaimana Marsnya tadi dibelah Sungai Batanghari, sungai terpanjang, dan kemudian posisi Kota Jambi ini juga berada di bawah sehingga tidak ada hujan, ya, cuaca terang, tetap air naik karena mendapatkan aliran dari daerah-daerah yang lainnya melalui Sungai Batangharinya. Sehingga masalah banjir ini menjadi masalah yang semakin mengemuka, apalagi tahun ini kita mengalami siklus 10-an tahun, sehingga banjir di Kota Jambi khususnya, meskipun di daerah-daerah kabupaten yang lain jauh lebih parah, tapi Kota Jambi juga mengalami banjir. Saya Pak Sekda beserta seluruh jajaran naik perahu gitu ya, berkunjung ke lokasi-lokasi, apalagi saat pemilu, menyiapkan
memastikan distribusi logistik untuk pemilu berjalan dengan baik. Karena situasi banjir itu pun kita tempuh bersama-sama dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan dalam situasi banjir itulah maka untuk Kota Jambi disiapkan banyak program kegiatan yang nantinya diharapkan bisa mengurangi dampak dari banjir yang ada di perkotaan maupun dampak dari meluapnya Sungai Batanghari. Yang berikutnya adalah masalah kemacetan, semakin padat penduduk, alhamdulillah juga SBM Kota Jambi ini oleh Menteri Keuangan tinggi Pak Kaban, Pak Direktur. Jadi jajaran pemerintahan seluruh Indonesia ini mulai ramai berkunjung ke Jambi ini. Jadi tentu akan berdampak juga pada sisi kemacetannya dan itulah yang menjadi masalah, yang menjadi isu pembangunan di Kota Jambi ini. Pencemaran lingkungan, kawasan kumuh ini deket-deketan gitu ya, bahwa ya kalau di daerah-daerah yang lain, kalau PJ-PJ kumpul gitu, teman-teman cerita bahwa ya di tempat kami ada pertambangan batu bara, ada tambang emas, ada nikel, ada yang lainnya gitu. Punya perkebunan, ya, kelapa sawit dan yang lainnya. Saya PJ Wali Kota Jambi karena di kota yang luasnya tadi 1.600 tadi, bentuknya seperti kuning mata sapi, kuning telur mata sapi itu, luas wilayah itu tidak ada daerah pertambangan dan tidak ada daerah perkebunan. Sehingga yang ada ya untuk permukiman, pertanian pun sangat terbatas. Jadi dengan padatnya penduduk, maka lingkungan itu menjadi fokus bagi siapapun nanti kepala daerahnya. Maka dalam beberapa waktu ini, Bapak Ibu sekalian, isu-isu tentang sampah terus gencar bersama-sama dengan Pak Sekda, Kadis LH, kita terus turun untuk memastikan bagaimana kita semuanya bertanggung jawab untuk supaya masalah sampah, pencemaran lingkungan ini di Kota Jambi bisa kita eliminir secara berangsur-angsur. Dan kemudian untuk isu-isu pembangunan yang lainnya mungkin tidak saya bacakan secara keseluruhannya. Yang penting antara lain terkait pemerataan cakupan layanan pendidikan dan kesehatan, ini adalah urusan wajib dasar dan ini menjadi prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nanti ada pendidikan, kesehatan, sosial, Trantib Linmas, pekerjaan umum untuk air minum, perumahan permukiman, untuk sanitasi limbahnya, ya. Jadi itu harus menjadi perhatian kita semuanya dan dipastikan teman-teman para kepala OPD jangan lewat, jangan luput dari masuk dalam dokumen RKPD kita ini. Karena RKPD akan menjadi acuan bagi penyusunan KUA PPAS maupun APBD-nya, maka urusan wajib dasar itulah yang akan nanti disiapkan anggarannya. Dan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, nanti untuk dana alokasi umum yang akan dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah, dihitung berdasarkan pelaksanaan urusan wajib yang layanan dasar itu. Maka kepada 6 OPD yang tadi saya sebutkan, urusan wajib itu jangan sampai luput masuk ke dalam RKPD kita, karena itu menjadi isu krusial kita, kewajiban kita, pemerintah daerah ini harus hadir mewakili negara, memastikan layanan dasar itu dilaksanakan di Kota Jambi ini. Yang berikutnya, untuk tujuan daerah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 yang tertuang dalam RPD kita, karena kita tidak punya RPJMD, ya, Kepala Bapeda beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan
Rencana Pembangunan Daerah untuk 2024-2026. Ini sebagai panduan di transisi sebelum kepala daerah definitif nanti ada. Nah, di dalam RPD ini ada 5 tujuan dari pemerintah Kota Jambi ini. Yang pertama, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan, terjaganya pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing. Ini tujuan yang dipasang di dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Dan tema pembangunannya untuk 2025 dalam RKP nasional, ya, pemerintah pusat dalam rencana kerja tahunannya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini tadi lagi-lagi Pak Kaban, Bapeda Provinsi juga gitu. Ini Bu yang penting, tolong jangan luput dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan kemudian untuk RKPD Kota Jambi, kami juga selaras dengan apa yang menjadi tema pembangunan dalam RKP nasional, pemantapan pembangunan dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan 5 tahunan pertama nanti di 2025-2045 sebagai penjabaran dari RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045. Kota Jambi menetapkan 6 prioritas pembangunannya, ya, yang sudah diselaraskan dengan RKP nasional maupun RKPD Provinsi Jambi. Keselarasan prioritas tadi, yang pertama, next slide, bahwa di dalam RKP nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Di dalam RKPD Provinsi Jambi, peningkatan produktivitas daerah, dan di Kota Jambi, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata, dan investasi daerah. Inilah bentuk-bentuk kita menselaraskan bagaimana RKPD Kota Jambi dengan RKPD Provinsi Jambi dan RKP nasionalnya. Yang berikutnya, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, itu menjadi arahan dalam RKP nasional. Provinsi Jambi menetapkan RKPD-nya pembangunan sosial budaya, dan Kota Jambi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya lagi, keselarasan dalam RKP nasional, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Di Provinsi Jambi, peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah, dan di Kota Jambi, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Untuk yang berikutnya, RKP nasional tertuang memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Provinsi Jambi, tata kelola pemerintahan, dan Kota Jambi, ketentraman dan ketertiban umum. Inilah tugas kita semuanya, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pembangunan nasional, maka keselarasan pembangunan dari tingkat 2, kabupaten dan kota, provinsi, dan tingkat pusat itu harus terus selaras. Dan inilah wujud dari penyelarasan itu secara dokumentasi sudah harus kita perlihatkan bahwa rencana kerja pemerintah Kota Jambi sudah selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya. Terhadap 6 prioritas pembangunan tadi, pemerintah Kota Jambi punya prioritas pembangunan yang pertama, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Sebagai sebuah wilayah kota, layanan kepada masyarakat yang paling dominan adalah di infrastruktur. Ya.
bagaimana keluhan masyarakat akan selalu muncul manakala kualitas infrastrukturnya tidak baik. Nah, oleh karena itu prioritas pertama pembangunan Kota Jambi kita tempatkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan ini menjadi prioritas yang pertama. Prioritas pembangunan Kota Jambi yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimanapun arahan Presiden Bapak Jokowi pada 10 tahun yang lalu ya, pada saat periode pertama beliau menetapkan bahwa visi misinya itu adalah yang pertama adalah sumber daya manusia. Nah, pemerintah Kota Jambi menempatkan prioritas pembangunan yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kami harus pastikan bahwa masyarakat di wilayah Kota Jambi ini terlayani dengan baik, sumber daya manusia di wilayah Kota Jambi ini mulai pendidikannya, kesehatannya, semuanya terlayani dengan baik dan tentu itu akan sejalan dengan angka indeks pembangunan manusianya. Dan prioritas pembangunan Kota Jambi yang ketiga yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan yang keempat, peningkatan produktivitas pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Pak Kaban Provinsi, untuk Kota Jambi, kita ini tidak punya apa-apa Pak. Tambang nggak punya, kebun nggak punya, wisata pun terbatas. Ya, wisata ya kita punya Gentala, jembatan itu, terus kemudian Tugu Kresi Ginjai, ya. Yang lainnya ada di luar Kota Jambi, ya. Ada Candi Muaro Jambi, Geopark di Merangin, kemudian ada gunung dan danau yang di Kerinci. Nah, oleh karena itu di prioritas keempat ini kita berusaha untuk mengembangkan pariwisata di Kota Jambi. Karena bagaimanapun Kota Jambi ini adalah kota provinsi, apa istilahnya ya? Etalase Provinsi Jambi. Ya, tadi sampai ke prioritas pembangunan Kota Jambi yang keempat, peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Ini mohon dukungan dari provinsi bagaimana mewujudkan Kota Jambi sebagai gateway-nya Provinsi Jambi. Siapapun nanti yang akan datang ke Provinsi Jambi, yang akan menuju ke kabupaten kota yang lainnya, pasti mendaratnya ada di Kota Jambi. Nah, oleh karena itu perlu dukungan semuanya, bukan harus pemerintah Kota Jambi sendiri, tetapi juga Provinsi Jambi, seluruh stakeholder yang terkait, mari kita wujudkan teras beranda Provinsi Jambi ini semenarik mungkin, karena di Kota Jambi ini tersedia banyak hotel, kuliner ada di sini, meskipun kami tidak punya tempat wisatanya, nanti biarlah wisatawan itu keluar dari Kota Jambi tapi nginep dan makannya ada di Kota Jambi. Ini mohon dukungannya supaya bisa kita wujudkan Jambi Gateway-nya. Paling tidak di 2024 ini kita bisa memulai ya pelan-pelan dan nanti di 2025 mudah-mudahan bisa kita wujudkan secara sempurna. Untuk prioritas pembangunan yang kelima, good governance itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya, baik pemerintah maupun stakeholder yang lainnya. Dan prioritas pembangunan yang keenam, ketentraman dan ketertiban umum. Ini tentu menjadi kewajiban bagi negara melalui pemerintah daerahnya memastikan bahwa di wilayah masing-masing suasananya kondusif, tertib, aman, sehingga nyaman semuanya berdomisili, beraktivitas di Kota Jambi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan rekapitulasi usulan Pokir DPRD. Ya, ini adalah jalan dalam melakukan pembangunan di Kota Jambi, ya, selain melalui ide kreativitas tanggung jawab pemerintah, tetapi juga ada yang bisa dijalankan, dilakukan melalui DPRD. Dari Pokir DPRD Kota Jambi, next slide.
dari 2021 sampai dengan 2024 itu terus merangkak naik. Artinya bahwa DPRD Kota Jambi berkomunikasi bagus dengan masyarakat, tentu saja dengan konstituennya untuk membicarakan tentang kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Kota Jambi ini, sehingga itu yang kemudian bisa diakomodir dalam RKPD pemerintah Kota Jambi. Di tahun 2021 sebanyak 702 dan di 2024 ini ya ada 1.386 pokok-pokok pikiran DPRD. Dan di 2025 sudah tercantum 1.526 pokok-pokok pikiran anggota Dewan yang akan nanti menjalankan tugasnya yang baru. Karena anggota Dewan ini di 2024 ini ada yang sudah selesai masa tugasnya dan ada yang masih berlanjut nanti. Artinya bagi yang terpilih lagi maka tetap mewakili rakyat Kota Jambi ini berjuang bersama-sama pemerintah Kota Jambi menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Jambi ini sampai dengan 5 tahun ke depannya. Untuk proyeksi keuangan daerah, pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2024 sebanyak 1,755,7 miliar. Dan 2025 targetnya rada turun. Ini 1,654,2 miliar. Dan kemudian belanja daerahnya 1.863,7 miliar dan 1.654,2 miliar yang ditargetkan di 2025. Untuk pembiayaan daerah di 2024 108 miliar dan di 2025 nanti akan dijalankan di tahun 2025-nya. Untuk penghargaan tadi sudah disampaikan ada 300-an lebih, itulah hasil kerja keras pemerintah Kota Jambi di dalam kinerjanya selama 1 tahun 2023 dan saya selalu menekankan kepada teman-teman saya ya, kepada para kepala OPD. Saya di sini hanya ditugaskan untuk mengomandani sementara. Tetapi bahwa kinerja hebatnya penyelenggaraan pemerintahan itu ada di tangan Bapak Ibu rekan-rekan para kepala OPD semuanya. Oleh karena itu bagi yang sudah kemarin di tahap klimaks mendapatkan penghargaan tertinggi, saya minta untuk terus dipertahankan di 2024 ini, bahkan nanti di 2025. Dan untuk yang belum sampai klimaks, mari kita terus tingkatkan supaya kita mencapai yang terbaik di 2024 dan di 2025 nanti. Saya rasa demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan gambaran RKPD Kota Jambi 2025. Mohon masukan, sarannya sebelum ini kita tetapkan nanti. Yang jelas tujuan dari RKPD ini adalah mengarahkan bagaimana pembangunan Kota Jambi dalam 1 tahun ke depan, siapapun pemimpinannya nanti bisa benar-benar terarah sesuai dengan kebijakan provinsi maupun arah kebijakan pembangunan nasional. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah. Tentunya tadi kita bersama-sama telah ikuti pemaparan dari pejabat Wali Kota Jambi. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri Purwaningsi SHMAP. Baik Tiffany dan juga Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terkait topik yang sudah dibahas dengan Ibu penjabat wali kota kita itu sungguh menarik sekali, di mana tadi saya sudah menyimak juga bahwa topik yang pertama yaitu peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga peningkatan pemberdayaan masyarakat, yang keempat peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata dan UMKM yang ada di Kota Jambi, yang kelima good governance, dan yang keenam ketentraman dan ketertiban umum. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita juga akan lanjut ke narasumber yang kedua yang telah hadir di tengah kita pada pagi hari ini.
yaitu Bapak Insinyur Agus Surnario sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sejak tanggal 14 Maret 2022 hingga sekarang. Beliau lahir di Purwosari 14 Agustus 1966 dan dengan riwayat karir sebagai berikut: PJ Bupati Tebo pada tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 22 Mei 2017, lalu penjabat Bupati Kerinci pada tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 24 Juni 2018, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 13 Maret 2022. Dan langsung saja kita sambut yaitu Bapak Insinyur Agus Sunario MSI sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Langsung saja kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati penjabat Wali Kota Jambi, Ibu Sri Purwaningsih, dan juga yang saya hormati PLH Direktur Pembangunan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, kemudian Pak Insinyur Suprayitno MAP, dan juga yang saya hormati para unsur Forkompinda dan juga Ketua Pengadilan, serta juga yang saya hormati Pak Sekda dan para staf ahli wali kota dan asisten, serta seluruh OPD lingkup pemerintah Kota Jambi. Bapak Ibu mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan hadirin yang berbahagia. Mungkin kami hanya menyampaikan beberapa informasi rancangan awal yang kita buat untuk Provinsi Jambi. Jadi ini mungkin nanti kita juga bisa melihat seperti apa kondisi Kota Jambi dibanding kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Wali Kota, itulah kondisi Kota Jambi, tapi tidak ada salahnya akan kita sampaikan. Mungkin kita awali dengan kita melihat kondisi makro Provinsi Jambi, di mana kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Jambi itu secara tahun 2023 itu sebesar 4,66%, dan ini memang dilihat dari tahun 2022 kemarin kita mengalami penurunan atau terkontraksi, sehingga hal ini mungkin ada beberapa hal yang perlu mendasari sehingga terjadi penurunan ini atau perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Ini terjadi karena mungkin ada, kita ketahui bahwa distribusi itu ada 3 lapangan usaha besar. Yang pertama adalah pertanian, kemudian ada pertambangan dan industri pengolahan, di mana tiga-tiganya ini memang memberikan distribusi untuk pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi. Barangkali berbeda dengan apa yang kita lihat di Kota Jambi tadi, pertumbuhan ekonominya di atas angka 6. Untuk Provinsi Jambi hanya di angka 4,66, karena ada beberapa kabupaten kota yang pertumbuhannya itu di angka kurang dari 2%. Jadi itu mungkin kenapa Provinsi Jambi itu lebih rendah, dan memang untuk Kota Jambi itu di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat kemarin juga kita mengikuti rapat khusus ya, khusus untuk kegiatan-kegiatan inflasi. Mungkin inflasi kita ketahui setiap minggu itu ada namanya rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri, di mana ini menjadi juga perhatian kita untuk kita semua.
Dan itu kita lihat bahwa kondisi inflasi kita di tahun 2023 kemarin di angka 3,22%. Memang bila dibanding di tahun 2022 ini mengalami penurunan jauh. Kita ketahui di tahun 2022 kemarin Provinsi Jambi itu pada bulan Juli dan Agustus itu bahkan inflasinya mencapai 8,5%. Artinya juara satu di Indonesia. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini bisa melakukan pengendalian dengan baik, itu juga kerjasama kita semua. Angka ini memang diambil dari angka gabungan inflasi antara Kota Jambi dan Kota Muara Bungu. Jadi selama ini inflasi di Provinsi Jambi itu adalah angka inflasi gabungan, jadi tidak ada angka inflasi provinsi. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa dilihat bahwa ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kerinci, mulai dilakukan penghitungan, artinya memang untuk Provinsi Jambi itu sudah menjadi satu kesatuan inflasi Provinsi Jambi. Dan kemarin untuk bulan Januari bisa dilihat bahwa kondisinya itu di angka 0,83%. Dan sebagai kontribusi untuk inflasi tertinggi itu justru di Kabupaten Kerinci, itu mewakili wilayah perdesaan. Jadi mungkin ini nanti menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya dilihat dari angka pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka. Tadi memang disampaikan oleh Ibu Wali Kota bahwa memang dari tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi itu di angka 4,53%. Ini lebih rendah dibanding nasional. Dan dari sini mungkin bisa dilihat ada 4 kabupaten kota yang nilai tingkat pengangguran tertingginya itu terbukanya itu lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Yaitu pertama mungkin yang bisa dilihat yang justru yang tertinggi itu di Kabupaten di Kota Jambi, kemudian ada di Sarolangun dan di Bungu. Itu yang nilainya di atas rata-rata. Dan Kota Jambi yang tertinggi. Mungkin tadi target dari Provinsi Jambi tahun 2025 itu menetapkan target kita di angka 6,87. Jadi artinya perlu juga saya sampaikan bahwa kemarin sesuai dengan Rakortek Bank di Surabaya kemarin memang Provinsi Jambi itu ditetapkan dan didebani bahwa untuk tingkat pengangguran terbuka itu ditetapkan di angka 5,4 sampai 5,5. Jadi memang jauh dibanding kondisi untuk tahun 2023 ini. Jadi mungkin hal ini menjadi perhatian bersama, barangkali mudah-mudahan dengan target segitu nanti pencapaiannya lebih baik dari yang ditetapkan. Jadi yang ditetapkan 6,87, mudah-mudahan ini juga bisa mendekati karena di Provinsi Jambi itu di angka 4,53%. Selanjutnya untuk indikator lainnya bisa dilihat untuk kondisi kemiskinan. Jadi untuk kemiskinan ini barangkali memang kita akui bersama bahwa ada beberapa daerah kita yang dilihat dari capaian tahun 2023 itu masih di atas rata-rata provinsi. Meskipun kita lihat bahwa untuk rata-rata nasional itu di angka 9,57% atau 9,36% untuk 2023. Dan provinsi itu sudah di bawah rata-rata nasional. Dan
keseluruhan mungkin ada beberapa kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi untuk Kota Jambi nanti bisa dilihat bahwa kondisi kemiskinannya memang masih tinggi sekali di tahun ini, dan target di tahun depan itu di angka 8,07. Mudah-mudahan ini juga menjadi target yang real dan capainya diharapkan bisa lebih baik dari yang target tahun 2025. Jadi untuk itu, di samping itu ada namanya kondisi untuk kemiskinan ekstrim. Mungkin bisa untuk kondisi kemiskinan ekstrim, tadi Pak Ibu Wali Kota juga menyampaikan bahwa memang terjadi beberapa kabupaten itu malah terjadi peningkatan. Ini masih angka estimasi. Angka estimasi tahun 2023 estimasinya justru itu untuk Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin itu mengalami peningkatan untuk kemiskinan ekstrim. Jadi ini mungkin sama-sama menjadi perhatian bersama, karena bagaimanapun juga keberhasilan kabupaten kota adalah keberhasilan dari provinsi dan nasional. Selanjutnya untuk IPM, ya mungkin kita tidak meragukan lagi, memang itu sudah paling tinggi di provinsi dan juga di atas rata-rata nasional. Artinya memang untuk IPM Kota Jambi itu dalam kategori yang tertinggi dan udah sangat baik untuk di nasional maupun provinsi. Dan kalau masih ada target-target, mungkin nanti bisa mensupport kabupaten kota sehingga nanti bisa IPM Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi ke depan. Indikator selanjutnya ini sudah disampaikan, dan terima kasih kepada Kota Jambi yang sudah memenuhi UHC yang mungkin target nasional ini di angka 98% tahun 2024. Dan ini sudah tercapai di angka 98,85%. Dan terima kasih sekali lagi, ini otomatis, dan kita ketahui bersama bahwa memang untuk Provinsi Jambi meskipun rata-rata kita di angka 87,15 ini masih terendah di Republik. Jadi ini tugas kita, mungkin kami dari provinsi juga selalu mengingatkan kepada kabupaten kota untuk meningkatkan UHC, terutama bagaimanapun juga masyarakat yang ada di wilayah itu bisa diberdayakan dengan mungkin memfasilitasi bagaimana sih cakupan kesehatan masyarakat itu, mungkin melalui anggaran dana desa, melalui CSR dan sebagainya. Dan ini ke depan untuk bisa tetap ditingkatkan dan dipertahankan, sehingga ini juga akan memacu untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten-kabupaten lain. Selanjutnya untuk Gini rasio, mungkin ini Gini rasio tadi disampaikan memang target kita di angka 0,33. Kemarin pada rakor Tekbank itu Gini rasio yang disepakati oleh pemerintah pusat, yaitu mungkin semua kelembagaan dalam hal ini untuk kewilayahan itu Bappenas dan Mendagri itu di angka 0,337 sampai 0,341. Artinya yang ditargetkan di tahun 2025 sudah memenuhi rentang yang sudah ditetapkan secara nasional. Dan kita lihat mungkin saat ini kalau
Gini rasio di 0,33 mudah-mudahan semua bisa tercapai dan mungkin lebih baik karena untuk Provinsi Jambi sendiri saat ini tahun 2023 di angka 0,343. Artinya memang kita juga berupaya meskipun masih di atas sedikit target tahun 2025. Dan kita ketahui memang ada 3 kabupaten kota yang masih Gini rasionya di atas rata-rata provinsi dan mungkin rata-rata provinsi. Hanya ada 2, mungkin Bungu itu salah. Yang ada itulah Merangin dan Kota Jambi, sedang Bungu sudah mencapai 0,317. Lanjut. Dari beberapa gambaran-gambaran makro tadi mungkin kita ambil ada 3 isu strategis yang secara provinsi kita simpulkan atau kita ambil. Yang pertama adalah ketimpangan antar wilayah dan pendapatan. Dan ini mungkin kenapa kita angkat, memang banyak sekali ketimpangan-ketimpangan antar wilayah ini dari mulai sisi pembangunan infrastruktur dan pendapatan. Dan yang kedua adalah daya saing daerah. Mungkin nanti bisa dilihat seperti apa daya saing daerah yang ada di Provinsi Jambi. Jadi untuk sebagai informasi bahwa Provinsi Jambi saat ini masih menempati urutan 10 dari 10 provinsi di Sumatera untuk daya saing daerah. Mungkin bisa dilihat. Hal ini barangkali memang PR kita bersama. Hal ini kenapa kita angkat? Tentu nanti ada beberapa yang perlu penekanan-penekanan. Terus bagaimana kondisi atau kedudukan Kota Jambi nanti akan kita lihat. Dan isu strategis yang ketiga itu adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Jadi mungkin ini upaya-upaya bagaimana kemampuan kita bangkit dari kondisi-kondisi bencana dan antisipasi terkait dengan bencana dan perubahan iklim. Jadi ada 3 isu strategis inilah yang barangkali memang ada di Provinsi Jambi yang kita rangkum.